PB Taksan Tax Updates. Pembatasan tanggung jawab. Informasi berikut ini hanya bertujuan sebagai bahan referensi dan tidak digunakan untuk pengambilan keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak profesional pajak yang tepat. Ketentuan baru terkait persyaratan kuasa di bidang perpajakan. Pemerintah menerbitkan peraturan terkait pihak yang dapat menjadi kuasa di bidang perpajakan atau kuasa pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 atau PMK 44 Tahun 2026 yang mulai berlaku tanggal 6 Juli 2026. Latar belakang diterbitkannya PMK 44 Tahun 2026 yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kesetaraan serta kemudahan bagi seorang kuasa yang ditunjuk oleh wajib pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum diterbitkannya PMK 44 Tahun 2026 yang terkait dengan kuasa pajak, di mana Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 telah mengubah peraturan sebelumnya, sehingga yang dapat menjadi kuasa di bidang perpajakan adalah konsultan pajak, pihak lain atau keluarga. Dengan diterbitkannya PMK 44 Tahun 2026, maka peraturan yang berlaku sebelumnya yaitu PMK Nomor 229 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berikut poin pengaturan dalam PMK 44 Tahun 2026. A. Pihak yang menjadi kuasa pajak. Pihak yang dapat ditunjuk menjadi kuasa pajak meliputi A. Konsultan pajak, B. Pihak lain, C. Keluarga, yaitu suami, istri, atau seseorang yang memiliki hubungan sedara atau semenda sampai dengan derajat kedua. Dalam Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya, di mana hanya terdapat dua pihak yang dapat ditunjuk menjadi kuasa pajak, yaitu konsultan pajak dan karyawan dari wajib pajak. Dengan berlakunya PMK 44 Tahun 2026, karyawan dari wajib pajak tetap dapat ditunjuk menjadi kuasa pajak dalam kategori pihak lain. Lebih lanjut, wajib pajak tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan. B. Syarat kompetensi kuasa pajak. Kuasa pajak selain keluarga diharuskan untuk mempunyai kompetensi tertentu berupa pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Bagi konsultan pajak, syarat kompetensi tersebut dibuktikan dengan kepemilikan izin konsultan pajak. Sedangkan untuk pihak lain, harus memiliki surat keterangan terdaftar atau SKT. Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin konsultan pajak dan SKT akan diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa pajak. Namun hingga Tax Updates ini dirilis, peraturan tersebut masih belum diterbitkan. Perubahan yang cukup signifikan dalam ketentuan ini yaitu adanya syarat untuk memperoleh SKT bagi pihak lain, sehingga karyawan yang akan ditunjuk menjadi kuasa pajak harus memiliki SKT mulai tanggal 1 Januari 2027. Padahal dalam peraturan sebelumnya, persyaratan kompetensi bagi karyawan yang bukan konsultan pajak adalah cukup memiliki sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, minimal tingkat diploma 3 dari perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A. C. Syarat tambahan bagi kuasa pajak pensiunan atau mantan pegawai Kementerian Keuangan. Terdapat syarat tambahan apabila pihak lain yang menjadi kuasa pajak merupakan pensiunan PNS Kementerian Keuangan, PNS Kementerian Keuangan yang berhenti sebelum mencapai batas usia pensiun, atau mantan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian Keuangan, yaitu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Diberhentikan dengan hormat bagi PNS Kementerian Keuangan yang berhenti sebelum mencapai batas usia pensiun. 2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat. Dan 3. Telah melewati jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pensiun, tanggal diberhentikan dengan hormat, atau tanggal berakhirnya masa kerja. D. Pendaftaran kuasa pajak dalam Korteks. Terhadap konsultan pajak dan pihak lain yang ditunjuk menjadi kuasa pajak harus terdaftar dalam sistem administrasi DJP, yaitu Korteks. Pendaftaran tersebut dilakukan dengan menyampaikan izin konsultan pajak atau SKT. Selain melalui Korteks, konsultan pajak dan pihak lain juga dapat menyampaikan dokumen tersebut secara langsung melalui KPP atau KP2KP. Apabila izin konsultan pajak dan SKT yang dimaksud telah terintegrasi dalam Korteks, maka konsultan pajak dan pihak lain dianggap sudah melakukan pendaftaran. E. Surat kuasa khusus. Seorang kuasa harus mempunyai surat kuasa khusus dari wajib pajak yang dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau kertas dengan menggunakan format dalam lampiran PMK 44 tahun 2026.
Suatu surat kuasa khusus hanya berlaku untuk satu orang kuasa dan pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang tercantum di dalamnya. Surat kuasa khusus dalam bentuk kertas harus disampaikan secara langsung ke KPP atau KP2KP, sedangkan surat kuasa khusus dalam bentuk elektronik dianggap telah disampaikan pada saat surat kuasa khusus selesai dibuat dalam sistem Cortex. Pembuatan surat kuasa khusus atas penunjukan keluarga sebagai kuasa pajak harus dilampirkan dengan salinan kartu keluarga atau surat pernyataan yang menyatakan hubungan keluarga apabila yang bersangkutan tidak tercantum dalam satu kartu keluarga yang sama dengan pemberi kuasa. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat kuasa khusus yaitu adanya kewajiban mencantumkan masa berlaku surat kuasa khusus tersebut. Di samping itu, apabila surat kuasa khusus dari wajib pajak kepada seorang kuasa terkait pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan, maka harus memberikan persetujuan akses dalam Cortex wajib pajak. F. Berakhirnya pemberian kuasa. Pemberian kuasa berakhir dalam hal A. Masa berlaku surat kuasa khusus berakhir. B. Wajib pajak mencabut pemberian kuasa. C. Izin konsultan pajak dibekukan dan atau dicabut. D. SKT dibekukan dan atau dicabut. E. Seorang kuasa dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya. Pencabutan pemberian kuasa pada poin B harus diikuti dengan pembuatan surat pencabutan surat kuasa khusus dan disampaikan melalui Cortex atau secara langsung ke KPP atau KP2KP. Pencabutan pemberian kuasa ini berlaku sejak tanggal diterimanya surat pencabutan oleh Dirjen Pajak dan tidak berlaku surut. Apabila wajib pajak menunjuk seorang kuasa baru untuk pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang sama, maka penyampaian surat pencabutan surat kuasa khusus dilakukan sebelum penunjukan kuasa baru. G. Ketentuan peralihan. Seseorang selain konsultan pajak yang memiliki A. Sertifikat brevet atau B. Ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, minimal tingkat diploma 3 dari perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A. Masih dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Surat kuasa khusus atas penunjukan ini dibuat dalam bentuk kertas dengan melampirkan fotokopi sertifikat brevet atau fotokopi ijazah, yang kemudian disampaikan secara langsung melalui KPP atau KP2KP. Lebih lanjut, surat kuasa khusus yang telah disampaikan sebelum PMK 44 tahun 2026 berlaku, masih dapat dipergunakan untuk melaksanakan hak dan atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan surat kuasa khusus dimaksud. Terima kasih sudah mendengarkan PB Tax and Tax Updates.